mencintai apa namanya basa Jawa dengan kesusastraannya. Halo konco album sastra Jawa, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng pengarang paling kondang di jagat raya, khususnya sastra Jawa, yaitu Bu Margaret Widi Pratiwi ya. Kondang. Seneng banget saya ini Bu. Beserta tim album sastra Jawa berada di tempatnya kenapa nih Bu? Sanggar Anak Alam atau disingkat Salam. Luasnya di Niti Prayan. Wah, ini sangat kampung seni ya. Asri banget. Dan juga Bu Widi ini juga sebagai apa Bu di sini? Fasilitator. Itu fasilitator guru itu atau guru ya. Kalau nyebutnya di sini guru itu fasilitator. Fasilitator. Bu Fasi. Bu Fasi. Ya, Bu Fasi. Kalau di tempat apa yang lain mungkin Bu Guru, di sini Bu Fasi. Bu Fasi. Keren banget. Nah, selain sebagai fasilitator, sebagai Bu Guru, beliau adalah yang utama adalah sastrawan Jawa. Waduh, etoe. Sudah beneran ini, sudah karyanya sudah banyak diteliti jadi skripsi. Banyak nih Bu ya. Sudah tak terhitung, tesis juga banyak, disertasi proses juga, mungkin ya. Mungkin napa mergane kan wonten sing napa niku jenenge ora ngerti wis dadi hasil. Sudah ada hasilnya. Dan mungkin belum laporan ke sini Pak. Sudah meluluskan banyak mahasiswa. Amin. Iya. Nah, kita akan ngobrol tentang keseharian dari Bu Widi. Tadi sudah sedikit tentang keberadaannya di Sanggar Anak Alam. Nah, kemudian teman-teman bertanya nih Bu, mulai nulis sastra Jawa itu sejak kapan? Saya nulis itu pertama kali tahun 1982. 82. Aku urung lahir. Ibu sudah nulis. Waktu itu malah nulis pertama kali itu untuk lomba, Mas. Untuk lomba. Lomba di Balai Penelitian Bahasa tahun 1982. Terus kan dapat juara satu. Judulnya Suduk Gunting Tatu Loro. Suduk Gunting Tatu Loro. Masih ada karyanya? Karyanya itu hilang. Hilang nggak apa, di Balai Bahasa juga mungkin nggak terdokumentasi. Nah, waktu itu tahun 82 itu begitu menang kan, terus dari Joyoboyo itu diminta. Saya disurati diminta mau dimuat di Joyoboyo. Waktu itu Pak siapa itu? Tafib Ermadi atau siapa itu? Lupa saya. Nggak tahu di waktu itu di Joyoboyo saya
kok nggak lihat Joyoboyonya, apakah jadi dimuat atau apa namanya, kalau dimuat pastinya ada dokumentasinya. Luar biasa. Suduk gunting tatu loro. Bagi yang menemukan di mana aja, laporan kepada Bu Widina. Ini bakal jadi karya yang sangat dicari-cari oleh semua orang, terutama para pencinta sastra Jawa yang memburu purwakarya ini, Bu. Betul. Nah, mulai dari itu 82 nulis Suduk Gunting Tatu Loro, kemudian dor penulis lagi. Juara lagi. Apa Balai Bahasa lagi. Balai Bahasa lagi. Judul yang kedua Mulih. Nah, itu tahun 84, tapi 82, 83 itu juara tapi cerita pendek. Bahasa Indonesia di Berita Nasional. Berita Nasional. Dulu Berita Nasional ya. Kan selanjutnya terjadi Bernas. Berita Nasional itu lomba cerpen tentang lingkungan hidup. Judulnya Burung-burung Gereja. Tahun 1983. Terus 1983 juara lagi di Keluarga Penulis Semarang. Itu Keluarga Penulis Semarang, Mas siapa itu dulu, sopo ta lali itu Setio Yuwono. Bapak Setio Yuwono, terus Pak siapa ya itu, terus 83, 84 juara 2 di Balai Bahasa. Dulu masih Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta, kemudian menjadi sekarang Balai Bahasa Yogyakarta. Jadi nggak cuma jago kandang, tapi juga keluar dari Jogja tetap yes. Nah, terus tadi sudah juara itu cerita-cerita pendek nih berbahasa Jawa nih. Mulai novel, Bu. Itu saya 82 itu selain ikut lomba, 83 itu ngirim novelet. Iya, novelet itu bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia di Harian AB Semarang. Harian AB Semarang itu ada suplemen mingguan, namanya Mingguan Kartika. Bahasa Indonesia novelet. Judulnya Merahnya Darah. Merahnya Cinta. Wah. Wah, pasti. Biar kan saya menggebu-gebu. Itu ceritanya di era-era 80-an ya. Itu. Cuma yang sedang trending topik itu yang lagi viral era sekarang niku ya. Itu. Terus apa ya Mas ya? Nah, terus kemudian di Joko Lodang. Joko Lodang itu nulis cerita bersambung. Nah, kan kalau nulis cerita bersambung itu kan ada keuntungannya tuh, Mas. Keuntungannya iki jenenge kan nganu terus muncul terus. Muncul terus toh. Nah, itu. Di Joko Lodang cerita bersambung yang pertama itu judulnya Kamar Manten. Tahun 88 itu. Tahun 88. Kemudian terus nulis selain cerkak-cerkak kayak gitu, terus cerbung-cerbung di Joko Lodang, di Mekarsari, di apa namanya, PS Penyebar Semangat. Mekarsari rumian terus anu ya? Majalah. Majalah. Iya itu masih Mas Bondan Nusantara yang memegang itu di apa? Mekarsari itu sekitar tahun berapa ya, 90 itu. 90 ya. Kumoloretno, cerita bersambung Kumoloretno. Judulnya Kumoloretno judulnya. Kemudian terus ya itu cerita bersambung terus ada yang judulnya apa? Kembang Kana Kanggo Karenina. Ada setelah Kembang Kana Karenina itu ada sambungannya Kabuncang Panandang. Cerita bersambung malah. Cerita bersambung. Kemudian ada Misteri Sang Penari. Berarti terus, kalau cerita bersambung dijadikan satu, dados anu ya? Novel ya? Novel. Bisa jadi. Nah, terus di KR itu punya, dulu itu ada KMD, Mas. Koran masuk
desa. Kurang masuk desa aja. Kurang masuk desa itu ada space budayanya, ada cerkaknya, ada cerita bersambung. Nah, saya juga ngisi selain nulis cerkak, cerita bersambung di Kondoro Harjo itu. Oh iya. Oke. Jauh sebelum situ, Bu. Wah, jauh sebelum situ. Ini kan karya Ibu penuh banget dari cerkak, terus cerbung itu dikumpul ke mesti bakal jadi novel. Ini latar belakangnya Ibu nih, apakah kuliah di bahasa Jawa, nopo kuliahnya itu sastra, nopo ada SMK sastra mungkin dulu, Bu? Kok bisa menghasilkan karya yang banyak banget? Enggak, saya nggak punya latar belakang sastra. Saya cuma mencintai Basa Jawa dengan kesusastraannya. Itu mungkin sejak dari kecil saya itu suka sing pokoknya ono ceritane. Bahkan dulu itu karena SD itu kan ada matematika, ada soal cerita. Nah itu saya yang paling seneng cerita. Terus waktu masih kecil itu kan anak-anak itu suka mainan rumah-rumahan tuh, Mas. Nah, rumah-rumahan itu di antara teman-teman itu biasanya mereka sudah selesai main itu nanti saya yang dengan media itu anak-anak bercerita terus mereka nanti ngumpul pada mendengarkan. Nah, mungkin dari keasikan ternyata itu. Bakat ada, telaten jadi karya. Terus yang memacu saya banyak harus nulis itu kan Mas Anton. Mas Anton kuliah di sastra Inggris UGM. Nah, saya diajari nulis yang ini lho, Dek. Nah, kayak gitu. Mulai terpoles gitu. Iya, kan yang nulis pertama kan Mas Anton. Saya jadi tulisan awal-awal saya itu warnanya iki rada kepengaruh karo bojoku. Nah, sudah tahu kan Mas Anton itu siapa? Ya. Terus untuk tadi kalau cerkakmu sudah banyak banget. Cerbung, kalau novel sudah berapa yang diterbitkan, Bu? Kalau novel itu tahun 93 itu kan diminta Mas Suhargi Tamsir AS. Itu Kembang Alang-alang. Proyeknya Puspa Pustaka Surabaya. Itu bersama Pak Aye, Mbak Ardini, kemudian Mas Harwi Muko, Pak Suryadi WS, terus ada satu lagi siapa ya, agak lupa. Jadi, nah itu maunya kan berkelanjutan terus. Waktu itu novel saya yang kedua mau cetak juga, tapi keburu Pak Tamsir Sedo. Terus kemudian proyek itu nggak berjalan. Dari semua karya Ibu itu inspirasinya didapat dari mana, Bu? Bisa seproduktif ini? Dapat seling dari mangsitnya itu loh. Saya Mas, yang namanya menulis itu kan sebenarnya bagian dari hidup. Jadi dalam keseharian, pokoknya setiap apapun aktivitas itu kan menjadi ide, menjadi data lah semacam itu. Ketika saya di mana, ketika ketemu Mas Afang, jadi ada data yang tersimpan di. Kira-kira dapat data nomor dari obrolan kita ini. Kita tunggu ya, entah jadi cerkak obrolan atau malah jadi corona. Novel. Wah, obrolan di tengah corona. Nah, terus waktu nulisnya kapan, Bu, biasanya? Waktu yang asik apakah di Salam, di rumah, atau mungkin di dapur itu? Aku lagi bisa nulisnya neng dapur ya. Sebenarnya saya tidak meluangkan waktu khusus itu enggak, cuma kadang-kadang memang ada ada dorongan, wah kok pengen nulis ya. Nah, kayak gitu. Tapi saya juga enggak suntuk harus nulis terus, tapi ketika waktunya yo nek sing jenengane simboki kan ngopeni. Saya tinggalkan. Nah, saya nyapu, ngumbai, masak dan sebagainya. Tapi ketika melakukan itu pun,
Nah, ada dialog, ada apa namanya yang tersimpan di memori. Luar biasa sekali. Oke teman-teman, album Sastra Jawa ini menjadi bagian pertama obrolan kita dengan Bu Margaret Widi Pratiwi. Nah, tunggu edisi selanjutnya, kita akan membahas karya-karya beliau. Nah, terima kasih. Salam Konco Album Sastra Jawa. Salam murah